Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, makasih. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada waktu duha yang berkah ini kita dapat hadir di majelis ilmu yang mulia dalam rangka ibadah thalabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah tak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 19 Muharram ya, tahun 1445 Hijriah, dan kita tentu telah meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Tentu harapan kita tahun ini lebih baik amal soleh kita, ibadah kita, kualitas hidup kita dari tahun-tahun yang lalu. Karena apabila kualitas hidup kita hari ini, tahun ini lebih baik dari hari kemarin, dari tahun kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kualitas hidup kita hari ini, tahun ini sama dengan kemarin, tidak ada perubahan, maka dia termasuk orang yang rugi. Kalau hari ini, tahun ini kualitas hidup kita menurun dari hari kemarin, dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang binasa, yang hancur hidupnya. Maka tentu kita tidak ingin menjadi kelompok kedua dan ketiga. Kita inginnya menjadi orang-orang yang beruntung. Maka untuk itu, marilah kita tingkatkan terus kualitas daripada iman kita, kualitas amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah, sehingga kita layak mendapatkan keberuntungan dari Allah di dunia sampai di akhirat kelak. Itulah maka esensi daripada pergantian tahun ini bagi orang yang beriman adalah peningkatan. Tarqiyatun, ya, peningkatan. Apa yang tingkatkan? Yang pertama tentu peningkatan iman dan takwa. Karena ini adalah moda yang sangat penting dalam kehidupan. Iman dan takwa ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Surah nomor 2 ayatnya 197. Jadi di situ Allah berfirman ya, di tengah-tengah ayatnya kan ada watazawwadu, berbekalah engkau, fa inna, maka sesungguhnya khairu dari takwa, bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Dan arti takwa itu diantaranya himpunan segala kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Semua amal-amal baik, semua kebajikan yang kita lakukan, baik amal lisan, ucapan, amal fikir, pemikiran, amal hati, ya, perbuatan hati atau perilaku sehari-hari. Kalau itu kita lakukan atas dasar ketaatan kepada Allah, itu artinya takwa. Makanya arti takwa itu menurut Rasul adalah jima'u kulli khair, himpunan segala kebaikan yang kita lakukan. Untuk itulah maka di tahun baru Hijriah ini, yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tarqiyatul iman,
tarqiyatul iman wa taqwa ya. Quwwatul iman wa taqwa. Peningkatan daripada kualitas iman dan takwa. Itu sesuai dengan surah apa tadi? Al-Baqarah 197, karena bekal yang terbaik dalam hidup kita di dunia sampai di akhirat adalah iman dan takwa. Itulah maka dalam surah misalkan juga Ali Imran ayat 102 ya, jadi dikaitkan ya. Al-Baqarah tadi apa? 197 kemudian dikaitkan dengan surah Ali Imran 102 ya. Itu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan takwa yang sempurna, takwa yang sepenuh hati ya, takwa yang sungguh-sungguh ya. Kalau kita beribadah, ibadah yang sempurna, yang penuh kecintaan kepada Allah ya. Kalau kita beramal soleh, amal soleh yang sepenuh hati ya, yang penuh dengan penuh dengan kesungguhan kira-kira dan kesempurnaan. Itu disebut dengan haqqo tuqatih. Kita lihat ya ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Sebenar-benar takwa, sepenuh hati ya, kesungguhan. Dimanapun berada, bertakwalah kepada Allah. Dalam keadaan sendiri atau banyak orang, dalam keadaan sempit atau lapang, sehat atau sakit, tidak boleh kita ini tidak berbuat baik. Jadi berbuat baik itu kapan saja, di mana saja. Sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapanpun, dimanapun kau berada. Itulah surah Ali Imran ayat 102. Bahkan seluruh tuntunan Allah, perintah Allah, baik perintah itu yang bersifat ubudiyah, ritualitas, atau perintah yang bersifat sosial, muamalah, itu harus bermuara, bertakwa. Jadi jadikan target, takwa target daripada amal kita. Misalkan surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Apa Pak? Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa merupakan target ya, menjadi target ya. Apa amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan baik sholat, puasa, zikir itu harus melahirkan ketakwaan itu kira-kira. Kan ada juga dalam surah Al-Baqarah kan, 183 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, kata Allah. Apa ujung daripada puasa itu? La'allakum tattaqun. Jadi jadikan semua amal kita targetnya membentuk pribadi yang takwa. Kenapa ibu bapak sekalian? Karena yang pertama, iman dan takwa itu akan menghantarkan kepada kemuliaan dunia sampai akhirat. Jadi kemuliaan manusia di sisi Allah itu ditentukan oleh kualitas iman dan amal solehnya, oleh kualitas iman dan ibadahnya kepada Allah, atau dalam formulasi yang paling sederhana, iman dan takwa gitu. Nanti ada dalam surah Al-Hujurat misalkan ayat 13. Jadi iman dan takwa itu akan ya menghantarkan manusia kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat penggalanya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayatnya begitu. Nanti kalau lengkapnya ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kalian. Itu Al-Hujurat ayat 13. Jadi dalam pandangan Allah,
kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta, oleh jabatannya, oleh status sosialnya, tidak. Tapi kemuliaan manusia menurut Allah tadi adalah karena keimanan dan ketakwaannya, karena kesolehannya, karena ketaatannya dia kepada Allah. Ya, walaupun dia sehat, umurnya panjang, jabatannya juga tinggi, titelnya sederet, uangnya banyak, kalau dia takwa, dia mulia. Ada orang ya, sudah miskin, ya, udah gitu juga ya, nggak punya apa-apa, maksiat lagi, nah, itu lebih rugi lagi ya. Gimana Bu? Al-Hujurat ayat 13. Ayatnya 13. Al-Hujurat surah nomor 49 ya. Ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, karena iman dan takwa itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu akan membuka rezeki. Ya. Rezeki akan dibuka lebar-lebar oleh Allah, dan juga Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Hidup mudah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Allah kasih itu pada kita. Dan Allah akan beri rezeki yang tak terukur, yang tak terduga-duga. Nanti lihat dalam surah At-Tolak, di ujung ayat 2 dan ayat 3 lah ya, 2 dan 3. Nanti lihat ujung ayat 2-nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan? Itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Surah At-Tolak Bu ya, Pak ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, hidupnya diisi dengan amal soleh, dengan ibadah, tiada hari tanpa kebaikan lah gitu kira-kira ya, karena Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang membelenggu hidupnya. Allah intervensi lah, Allah ikut campur terhadap masalah yang kita hadapi. Nah kalau Allah ikut campur pasti dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Tidak ada istilah buntu dalam kamus orang yang beriman dan bertakwa. Mentok, aduh udah mentok nih pikiran, nggak ada gitu. Udah mentok nih hidup, nggak ada itu. Karena Allah selalu hadir bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau ada betul-betul dijaga iman, dijaga ketaatan, dijaga sholat, dijaga amal soleh, doanya, zikirnya, berbuat baik, tinggalkan maksiat, Allah pasti hadir dalam kehidupan kita. Itu janji Allah kan, surah At-Tolak itu. Harus yakin itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya dan rezeki yang tak diduga-duga. Apa Bu? Rezeki yang tak diduga-duga. Jadi rezeki itu ada yang terukur, ada yang nggak terukur gitu. Ada yang terduga dan yang nggak terduga. Nah mudah-mudahan kita dapat rezeki yang terduga, yang tidak terduga, yang di luar kadang-kadang apa pemikiran kita ya, yang di luar ekspektasi, tiba-tiba ada gitu. Itu rezeki dari Allah Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, maka untuk itulah maka kita harus terus meningkatkan di bulan ya Muharram tahun baru ini kualitas iman dan takwa. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya keselamatan. Apa Bu? Pak? Keselamatan. Dijamin selamat oleh Allah. Di akhirat kelak apalagi ya, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kunci keselamatan itu dalam hidup iman dan takwa menurut Allah. Iman itu menjaga tauhid bahwa Allah Tuhan kita, bahwa Allah yang berhak kita sembah, bahwa Allah zat yang kita minta pertolongan kepadanya, bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik langit dan bumi, bahwa Allah yang pemilik rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, itu kan iman namanya. Allah punya sifat kesempurnaan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, terus itu sampai 9 ya, Asmaul Husna kan, kita sebut terus.
Kita yakini sepenuh hati Allah Maha Kasih. Kasihnya tak pernah pilih kasih kan pada hamba-hambanya. Allah Maha Sayang, sayangnya tak terbilang, seluas ya, melebihi langit dan bumi. Itu sayang Allah pada hamba. Itu kan diyakini. Setelah itu dia laksanakan. Kalau dia yakin Allah Maha Kasih, tebarkan kasih kepada sesama kan gitu. Masa kita mengatakan Allah Maha Kasih tapi kita sendiri telenges gitu. Itu paradok namanya. Antara iman dengan perbuatan. Zikirnya kepada Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Pas ada ucing dibaledog gitu. Ucingnya sampai buncunur. Itu gimana? Zikirnya nggak sesuai dengan perbuatan. Ya Razzaq, engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Ada yang minta-minta, pura-pura nggak tahu. Padahal ada uang. Harusnya ya Razzaq kasih. Karena Allah juga maha pemberi, kita pun harus memberikan begitu harusnya Bu. Jadi itu yang diamalkan, keimanan yang diamalkan, membuahkan ketakwaan. Nah kalau kita begitu, maka akan selamat hidup kita ini, dunia sampai akhirat. Nanti lihat dalam surah Fussilat. Ayat 18. Surah apa Pak? Fussilat ya. Ayatnya berapa? 18. Itu ada ayat berbunyi wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kunci keselamatan adalah iman dan takwa. Jaga iman, laksanakan kebaikan, tebarkan kebaikan, hidup bermanfaat buat orang lain, banyak ruku, banyak sujud, banyak zikir, banyak munajat, banyak ngadoa, silaturahmi, ngaji nak rajin, silaturahmi nak rajin. Nah ini diantaranya. Insya Allah akan selamatkan kita dunia sampai akhirat. Itu kan janji Allah. Surah Fussilat ayat 18. Mungkin nanti dibaca dari ayat 15 ya. Karena ayat itu berkaitan dengan kaum Ad, kaum Samud ya, yang ingkar kepada Allah. Allah azab mereka itu. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa Allah selamatkan. Tentu orang yang normal ingin selamat hidupnya. Betul Bu ya? Orang yang sehat ya tentu ingin bahagia. Hanya orang-orang yang nggak punya akal ingin gila ya. Orang yang punya akal ingin hidupnya sengsara ya. Kalau kita sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, akalnya sehat, pasti ingin bahagia, pasti ingin selamat. Nah kunci keselamatan kata Allah iman dan takwa. Itu Fussilat ayat 18. Kemudian yang keempat juga Allah menjanjikan keberkahan. Apa? Keberkahan. Saya sering mengatakan membahas masalah ini ya, tentang konsep berkah dalam kehidupan orang yang beriman. Berkah itu ada pada surah Al-A'raf ayat 96. Nah ini janji Allah nih, bagi orang-orang yang beriman yang bertakwa itu Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nanti Bapak baca ayatnya ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Nah itu janji Allah. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, penduduk negeri, kalau orang Indonesia gitu kira-kira ya, beriman dan bertakwa ke Allah, iman ke Allah, takwa ke Allah. Ustadznya iman jeung takwa, guru-guruna iman jeung takwa, murid-muridna iman jeung takwa, polisi, jaksa, hakim iman jeung takwa ke Allah, para senatornya yang di Senayan iman jeung takwa ke Allah, anggota kabinetnya iman takwa ke Allah, tepi ka presidenna iman takwa ke Allah, maka pasti dibuka pintu keberkahan. Tapi lamun kabeh jelema ingkar ka Allah, ti presiden ka rakyat eta teh maksiat we gawena. Ya, maksiat terus perbuatannya, durhaka kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan azab mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Itu begitu ayatnya, coba dibaca. Al-A'raf ayat 96. Begitu ayat lengkapnya. Coba dibaca artinya aja Bu.
Kan gitu. Jadi tinggal dua pilihannya. Mau taat ke Allah, berbuat baik, menegakkan keadilan, menebarkan kebajikan, ibadah yang khusyuk kepada Allah, ya, terus bermanfaat buat umat manusia, ya, sehingga berkah ujungnya. Atau sebaliknya, maksiat ke Allah. Silakan maksiat, silakan berbuat dosa, tapi ujungnya siksa. Tinggal milih. Orang yang sehat pasti ingin berkah, betul Pak? Hanya orang-orang yang sakit jiwa, hati dan perasaannya ingin celaka. Karena ada juga orang yang ingin ke neraka, ada. Nantang ke Allah, hayang asup ke neraka. Eta AWWD eta nyebut gitunya. NM namanya ya. Si N. Ingat terus ya, gak usah disebutin namanya Pak. Pokoknya udah tahu kan, inisial aja kan ya, si NM dah karena aja ya. Eta nantang ke Allah, hayang ka neraka cenanya. Nauzubillahi min dzalik. Kita enggak begitu. Kita hamba-hamba Allah ya. Bagaimana akan kuat disentuh oleh api neraka? Sementara disentuh, digigit oleh semut aja kita enggak kuat. Semut rangrang, rarangge. Apa Pak, Bu? Semut rangrang tahu Bu, yang warnanya kuning itu, nggak kuat kita, ya bentol, jangankan semut, nyamuk aja, nyamuk coba berkeliling di telinga kita, mau bisa sare atau, nah gitu, udah, nggak ganggu wae ya, nyamuk cenanya gigit bentol juga, ada yang lebih besar dari itu, namanya tawon atau lebah. Coba digigit sama lebah, lagi rombongan lebahnya. Itu, udah ke lebah. Sieun takut sama lebah, makhluk yang kecil. Gimana mau kuat digigit oleh api neraka Bapak Ibu sekalian. Yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Coba, kenapa enggak suluh bahan bakarnya? Kenapa enggak kayu? Kalau kayu cepat jadi abunya. Kalau batu lila itu lama. Baranya tetap. Bagaimana akan kuat? Bapak sekalian, maka untuk itu kalau kita nggak mau siksa dari Allah, hilang ketenangan jiwa, tumbuh kegelisahan hati, maka dekat dengan Allah. Jadikan hidup sebagai sarana ibadah, amal soleh, menebarkan kebaikan-kebaikan. Hindari perbuatan buruk, perbuatan yang Allah larang. Sehingga keberkahan berpihak kepada kita. Itu Al-A'raf ayat berapa? 96. Ya, seandainya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, aku buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang manusia mendustakan ayat-ayat Allah, ya, tidak mematuhi perintah Allah, akhirnya aku siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Banyak contohnya. Bagaimana kaum Nabi Nuh ditelan banjir badang. Kaum Nabi Lut dikasih hujan batu. Nanti lihat surah Al-Ankabut ayat 39. Dibaca aja tuh Bu. Al-Ankabut ayat berapa? 39. Nah itu kan Allah memberikan siksa azab sesuai dengan perbuatan manusia. Ya. Kalau perbuatan kaum LGBT Nabi Lut dulu kan, itu hujan batu itu. Dengan siksa hujan batu. Nah, namun hujan es masih mending, itu jangan juga ya. Bagi esnya es balok ya, jangan. Ini hujan batu. Kita hujan es yang gitu aja takut kita. Tang teng tong. Komo hujan batu, bisa dibayangkan. Udah ketemu belum Al-Ankabutnya? Ayat 39, coba dibaca artinya aja. Nggak apa-apa, Ibu ke Bapak yang itu 39, 40-nya 40 barangkali ya. Ayat 40-nya. Fakulan. Iya betul. Hujan batu kerikil. Belum pernah ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Yang kedua, geledek kilat. Terus dilelepkeun tah.
dengan banjir gitu. Atau tsunami tenggelamkan. Ya. Mereka menjolimi diri mereka sendiri. Itu Al-Ankabut ayat 40. Sebelumnya tentang Korun, Haman, Fir'aun. Sebelumnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Dari ayat 35 lah sampai 40 itu. Itu berkaitan. Bayangkan ibu sekalian ya. Jadi kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, Allah akan azab sesuai dengan perbuatan mereka. Itu kan adil namanya. Disebutan tuh kasus-kasus yang lalu. Ada yang diazab dengan hujan batu kerikil. Ada yang diazab dengan geledek menyambar terkuat, mati. Kita kalau dengar geledek takut nggak Pak? Gimana melihat api neraka? Sama petir aja takut. Angin puting beliung, angin tornado. Apa sekalian? Itu makhluk Allah yang kelihatan lah, yang kita lihat. Bagaimana dengan neraka? Maka itulah iman dan takwa yang akan menghindarkan kita dari azab itu. Itu Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau kita ingin berkah itu tenang, damai, bahagia, lapang, sejahtera, untung, selamat, cukup, itu berkah artinya. Ya, berkah itu cukup Pak. Ya, maka insya Allah kita mendapatkan dengan iman dan takwa. Bapak sekalian, kemudian yang selanjutnya, ya iman dan takwa itu ternyata juga Bapak Ibu rahimahullah akan mengundang kepada kita atau akan menuntun kita ke surganya Allah. Itu destinasi kita itu. Dalam hidup itu surga ujungnya. Betul Bu ya? Jadi jangan kita merasa alergi disebut dengan menyebut kata surga atau neraka itu. Nanti itu dalam surah Az-Zariyat ayat 15. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa itu akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nanti Ibu buka tuh Az-Zariyat ayat 15. Surah nomor 51 kalau nggak salah, ayatnya 15. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, begitu ayatnya ya. Az-Zariyat ayat berapa? 15. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, tempatnya di surga. Mereka layak mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nanti kenikmatan surga itu lihat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 16. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabthusa. Itu Al-Ghasyiyah ayatnya ayat 8 sampai 16. Ayat 8 sampai 16. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bagaimana kenikmatan surga, itu ada kabar dari Allah pemilik surga. Allah tuangkan di antaranya surah Al-Ghasyiyah ayat berapa? 8 sampai 16. Teu percaya kene, coba ti heula ka ditu. Mun teu percaya kitu we namanya. Engke WA ka ustadnya, oh bener ustad ternyata aya surga teh gitu. Tapi enggak ada HP-nya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itulah janji Allah. Insya Allah kalau saya lihat di sini, dari ujung kiri, ujung kanan, belakang, tengah, ini semuanya wajah-wajah ahli surga. Amin. Termasuk yang memvideokannya, menyebarkan. Nggak punya tengah kan, baru tengah terakhir tengah gitu. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 73, ibu lihat ya. Surah Az-Zumar ayat berapa Bu? 73, itu Allah berfirman begini bunyinya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
wasiqo, digiring. Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ilal jannati, masuk ke dalam surga, zumaro, rombongan-rombongan. Rombongan Majelis Taklim Al-Ikhlas yang ngajinya setiap hari Ahad pagi, silakan masuk. Tinggal di depan siapa? Ketuanya di depan barangkali ya. Insyaallah. Rombongan ya, rombongan itu kan betul ya? Coba dibaca artinya. Az-Zumar 73. Diantar, bayangkan. Orang-orang yang bertakwa diantar ke dalam surga, rombongan. Bukan, surga. Jadi diantar. Wasiqah itu kan digiring. Wasiqah itu digiring, diantar oleh malaikat, oleh Allah, orang-orang yang bertakwa kan. Tapi ada takwa, artinya harus takwanya. Ilal jannati, masuk surga, zumaro, rombongan. Makanya Az-Zumar itu artinya rombongan. Surah Az-Zumar itu rombongan. Sama juga ayat 71-nya kan. Orang yang neraka juga rombongan juga. Orang-orang yang kafir masuk neraka rombongan juga gitu. Orang kafir rombongan ke neraka ya. Ini ke surga gitu. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu rombongan ke surga ya. Nah, berkatalah penjaganya, salamun, berbahagialah kamu, kekal di dalamnya. Indah deh Pak ya. Itu 71 tuh, 73 surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 73. Kalau bisa nanti bikin tulisan taruh di kamar, dibaca unggah poe. Insya Allah membuat kita semangat untuk meraih surga. Karena kita ini hidup ini kan ujungnya ke sana. Hanya dua pilihannya. Surga atau neraka. Itu destinasi kita hanya dua. Surga atau neraka. Enggak ada tempat yang ketiga. Tempat di antara dua tempat tidak ada. Bapak kalau buka kajian ilmu kalam teologi, itu ada aliran Mu'tazilah namanya. Pernah nggak mendengar? Ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Nah, tapi ini nggak usah disampaikan kali ya, tapi nggak apa-apa lah sebagai pengetahuan aja ya. Menurut paham Mu'tazilah, ada nanti di akhirat itu tempat di antara dua tempat katanya. Itu buat orang-orang gila. Di mana jelma gelo tempatnya ya? Nah itu kata Mu'tazilah, tempat di antara dua tempat. Nggak ada memang, nggak ada. Yang ada cuma dua pilihannya, surga, neraka, kan itu aja. Mu'tazilah, Mu'tazilah. Nah itu Pak Mu'tazilah itu, tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena pilihannya hanya dua saja. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Jadi hidup ini kan panjang Pak. Alam ajali, alam rahim. Nah, kita sudah pernah di alam rahim. Ada yang langsung jelgedeg kan enggak ya? Alam rahim 9 bulan ya. Alam rahim, alam dunia. Nah ini fase ketiga nih. Alam dunia. Setelah dunia ada alam barzah namanya. Alam barzah itu alam kubur. Transit dulu sebentar. Ya, menurut Allah sebentar, kita lama. Ya. Nah baru alam akhirat. Di akhirat ada 5 fase lagi. Yaumul ba'si, yaumul hasyri, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul jaza. Ini maksudnya jaza itu kan balasan. Yaumul jaza. Nah balasannya hanya 2, balasannya baik atau buruk. Iman atau kafir gitu aja. Nah yang baik, yang beriman takwa ke surga, yang buruk kafir ke neraka, gitu balasannya. Dari mana? Ya tadi ayatnya. Al-Bayyinah, coba buka. Al-Bayyinah ayat 678. Apa? Al-Bayyinah yang sering kita bacakan. 678. Kan ayat 6-nya kan innalladzina kafaru. Ya, coba. Ada, coba dibaca aja. Ininya artinya.
Nah itu. Iya. Seburuk-buruk makhluk. Bayangin ya. Nah ini. Sebaik-baik makhluk. 8-nya terakhir tuh balasannya. Iya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kan gitu ya. Allah ridho kepada kita insyaallah. Kita ridho kepada Allah. Nah kita takut akan siksa Allah. Inginnya kenikmatan dari Allah. Itu Al-Bayyinah. Ayat 6-nya untuk neraka. Siapa? Ya tadi. Orang kafir, orang musyrikun ya. Yang surganya buat siapa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tinggal milih aja. Yang ke surga yang ke neraka gitu nama pilihannya. Diserahkan kepada engkau kata Allah. Man syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Kalau beriman, berimanlah kata Allah. Kalau kafir, kafirlah kata Allah. Petunjuk sudah jelas, Rasul sudah diturunkan, balasan sudah jelas, tinggal kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Nah, tapi kalau kita menempuh jalan baik, in khairan fa khairun. Kalau baik, ada balasan kebaikan. In syaron fa syarun. Berbuat buruk, ada balasan keburuk. Mual pahili, kata orang barat itu mual pahili. Kalau orang Bogor, kalau kita nanam kebaikan, pasti panen kebaikan. Betul Pak? Ada enggak buah semangka berdaun sirih? Enggak ada. Kecuali dalam lagu. Bluri. Buah semangka berdaun sirih, nggak ada. Kalau Bapak nanam ya biji duren, nggak mungkin ya buahnya jengkol. Hancur ini kehidupan kalau begitu kan. Tetap itu akan sesuai dengan tanaman kita. Maka dunia adalah mazru'atul akhirah. Ladangnya akhirat. Tergantung tanaman kita di dunia ini. Tanamilah dunia ini dengan baik, dengan amal soleh. Tanami umur kita, kesehatan kita dengan amal-amal yang soleh. Iman dan takwa. Agar kita mendapatkan balasan kebaikan. Baik sekalian itu yang disebut dengan Ad-Dzariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga yang penuh dengan kebaikan. Dan insya Allah kita pun nanti di surga rombongan-rombongan insya Allah. Kalau hari ini ya tanggal 18 Muharram 45 kita berkumpul di sini, insya Allah mudah-mudahan nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berkumpul. Dilihat-lihat kok Ustadz Mulyadi nggak kelihatan ini, nggak ada Ustadz Mulyadi di surga ya. Oh, ternyata di PIP ya. Ya guyon Bu ya. Ibu-ibu kalau di surga kan semuanya ada Bu ya. Dalam surah Fusilat ayat 31 itu kan. Jadi Allah sudah sediakan surga dan semua apa yang kita inginkan ada di sana gitu kan. Dulu pernah tuh Ustaz Abdul Somad ditanya kan oleh jamaahnya, Ustaz kalau di surga ada enggak rokok? Ternyata jamaah sering rokok. Kata Ustaz Abdul Somad ada rokok ya kan. Tapi ngambil apinya di neraka. Itu pinter jawabannya. Ya, rokok ada, tapi ngambil apinya di neraka dulu. Itu surah Fusilat ayat 31 kan itu ya. Ayat 31. Nanti Ibu dibaca aja dari ayat 30 sampai 32 ya, itu berkaitan. Ya, 30, 31, 32. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah ini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Nah, itu ayat ya sampai 32. Ayat 31-nya itu, apa yang engkau inginkan di surga ada semuanya.
termasuk rokok. Tapi ngambil apinya di neraka gitu ya. Kata Ustaz Somad begitu ya. Itu guyon Ustaz Somad ya, menjawab pertanyaan siapa? Jamaahnya. Artinya semua apa yang diinginkan ada. Itu kan surahnya ya. Surah Fussilat itu kan. Bapak Ibu sekalian, maka untuk itu mari kita isi hidup ini dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan kajian-kajian seperti ini. Jangan kita merasa lemah untuk berbuat baik. Jangan bosan jadi orang baik gitu ya. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi ahli ibadah ya. Jangan bosan jadi orang soleh ya. Karena ada juga kan orang mengatakan sabar kan terbatas ya, jangan dibatasi dong. Ya, unlimited Unlimited. Untuk berbuat baik tanpa batas. Sampai akhir hayat kita, baru selesai kita berbuat baik. Tinggal nanti mendapatkan balasan dari kebaikan kita. Itu yang pertama Ibu sekalian mengenai tahun baru Hijriah, tingkatkan iman dan takwa. Yang kedua, tingkatkan tafakur kita kepada Allah. Takut artinya muhasabah, perenungan. Perenungan. Ya, muhasabah, tafakur, merenungkan. Apa yang kita renungkan? Ada 5 paling tidak. Waduh 5 lagi nih ya. Kira geus na yang ngajinya. Ya 5 deui cenah ya. Yang kedua apa tadi? Tafakur. Lakukan peningkatan muhasabah kita, tafakur kita, perenungan kita dalam hidup ini. Apa yang kita tafakuri dalam hidup? 5 paling tidak. Yang pertama, tafakur fi ayatillah. Tafakur fi ayatillah. Renungkan ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Termasuk dalam diri kita. Nanti lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Surah nomor 51 ayatnya berapa? 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini perintah Allah agar kita terus melakukan perenungan terhadap perintah ciptaan Allah yang maha sempurna ini. Lihatlah matahari Allah ciptakan. Cukup dengan matahari aja ya, menyinari, menerangi Indonesia, menerangi Malaysia, menerangi Singapura, pokoknya mah Asia Tenggara lah gitu. Sampai ke Eropa, sampai ke Barat, sampai ke Timur Tengah, cukup satu matahari. Ada nggak orang yang bisa menciptakan satu lampu untuk satu kecamatan? Satu desa, ini kecamatan Bogor Selatan Pak ya? Oh Bogor Timur, satu lampu Bogor Timur, nggak ada. Untuk menerangi ruangan yang segini aja butuh berapa lampu? Allah ciptaannya luar biasa. Satu lampu namanya matahari menerangi alam semesta ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan itu, baca itu kata Allah, ya. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Di dalam ciptaan Allah di muka bumi ini ada tanda kekuasaan Allah. Lihat langit. Adakah ujungnya? Adakah tiangnya? Kita membuat bangunan ini berapa tiangnya Bapak sekalian? Ada panitia pembangunan? Berapa tiangnya Pak? Ya, berapa tiang masjid ini? Tapi lihat langit, di mana ujung langit? Adakah tiangnya? Adakah manusia yang mampu menciptakan bangunan tanpa tiang? Selebar langit maksudnya? Tidak ada. Lihat kata Allah. Lihat ciptaan Allah. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dalam dirimu pun banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua yang ciptakan tidak sama dengan apa yang manusia ciptakan. Kalau hilang gigi, ya nggak ada yang bisa membuat gigi seperti giginya Allah yang ciptakan. Walaupun ada gigi palsu, kan beda ya. Beda, lain kualitasnya. KW teman. Tidak ada yang, belum lagi Allah letakkan semuanya pada tempatnya yang proporsional. Bayangkan kata Mang Ibing, lamun mata dicuruk tempatnya, gimana? Kalau Allah menciptakan mata ditempatkan di jari ini, kumaha ya makan sambal hese.
ditempatkan di sini. Ya subhanallah. Apa Pak? Subhanallah. Alis di atas enggak di bawah kan? Subhanallah. Kalau di bawah repot juga ya. Kalau ada keringat jatuh nggak nyambang ya. Masuk. Allah maha kuasa, maha baik pada hamba-hambanya. Apa yang tidak ada? Telinga ya dengan ukuran yang sangat ya yang seproporsional lah. Tidak keras, tidak lunak ya, proporsional. Kalau lunak ya repot juga kalau lagi jalan ada angin gede kan, beramai ya Bu sekalian. Subhanallah, ciptaan Allah. Belum lagi jantung, ginjal, kicup. Coba Bapak lihat kicup. Coba kalau Ustadz tuh bisa kicup. Ceramah molotot wek. Ucuk bapak-bapak teh ya Ustadz molotot wae kaing. Tapi enggak kan? Allah ciptakan ritme kicup juga proporsional Bapak sekalian. Waktunya indah gitu. Coba lamun kicup terus. Repot juga itu. Ya. Cek ibu-ibu ya Ustadz ngicepan aing wae. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Jadi memang kita harus banyak-banyak melihat ciptaan Allah. Nanti lihat dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Apa Bu? Ayat 190 dan 191. Ternyata ini Bu ya. Jadi tafakur terhadap ayat-ayat Allah itu melahirkan at-tauhid wal yakin. Nah gitu. Jadi judul kita tadi iman dan takwa, gitu kan? Yang kedua apa Bu tadi? Tafakur. Dalam arti tadi apa? Merenung ya. Merenungkan. Nah, ini. Apa yang direnungkan ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lamun tepi waktunya kali, lamun tepi nggak sesuai sabar awalnya gitunya. Ibu sekalian. Jadi kita harus merenungkan ciptaan Allah yang maha sempurna ini. Yang terbentang di alam semesta. Allah ciptakan langit, bumi, laut, diri kita termasuk. Dan ternyata merenungkan ciptaan Allah akan melahirkan kekuatan iman. Menambah keimanan kepada Allah. Menambah kekuatan tauhid. Menambah yakin. Yang Allah itu adalah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi. Yang tidak bisa dikerjakan oleh umat manusia. Karena gimana Bu? Apanya tuh? Ini. Iya betul. Itu ayatnya tadi ya. Surah tadi apa? Ali Imran ayat 120. Betul. Dibaca setiap malam bagus ya. Tiap hari lah, tiap saat. Apa Bu ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yang berpikir. Di orang-orang yang punya akal sehat ya, maka dia akan meyakini bahwa bergantinya siang dan malam, penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena tidak ada. Dulu waktu Namrud ngaku Tuhan, ingat Pak kajian kita kemarin? Kata Nabi Ibrahim, hai Namrud, sembah Tuhanku Allah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku juga Tuhan katanya. Aku bisa ngidupin dan matiin orang. Ya. Diambil 2 orang, dibunuh 1, disuruh pergi 1. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, menerbitkan matahari dari barat, tenggelam di timur. Kalau engkau Tuhan, besok kau tenggelamkan dia di barat, di timur, kau terbitkan matahari di barat. Bisa nggak Namrud? Nggak bisa, karena dia bukan Tuhan. Jadi Allah, pemilik alam ini, semuanya dalam genggaman Allah, kekuasaan. Termasuk tadi matahari di sini tempatmu, jarakmu dengan bumi segini, kau jangan kemana-mana. Pernah matahari absen?
Saminggu absen bayangkan. Mau nyelepot saminggu cek matahari teh. Apa yang terjadi kira-kira? Tapi matahari taat kepada Allah. Ya, dia terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, Bapak sekalian. Tiba-tiba matahari pengen nganjang ke bumi. Tebetah, bosen ya, sekali rekreasi ke bumi kira-kira. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Kalau matahari datang ke bumi Bapak sekalian, hangus atau ini bumi ya. Tadi kalau mataharinya lepat karena dia mungkin ini, apa namanya, pundung. Pundung nempo manusianya diberi caang maksiat wae gitu. Kata lagu Ebit Ki Ade itu, mungkin Tuhan mulai bosan. Tapi Tuhan nggak pernah bosan, Bu. Tapi melihat tingkah kita atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kenapa alam enggan? Manusia maksiat terus, hutan dibabat, laut dirusak gitu ya. Enggan tuh alam bersahabat dengan manusia. Cuman ujungnya nggak enak. Coba tanya pada rumput yang bergoyang. Itu Ebit Ki Ade, judulnya Berita Kepada Kawan, Bu. Lagu SD dulu. Ya baik, itu kemana-mana ini Bu ya. Jadi itu yang pertama, kembali ke bahasan kita, perbanyak merenung. Renungkan ya ciptaan Allah ini. Baca ciptaan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 190. Nah di sini Bu sekalian, ternyata output daripada tafakur terhadap ciptaan Allah melahirkan kekuatan iman. Jadi salah satu cara untuk iman bertambah kuat, perbanyak tafakur. Ya, membaca, merenungkan ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Nanti Ibu lihat dalam surah Al-Ghasyiyah juga ya. Apa Bu tadi? Al-Ghasyiyah. Ayatnya ayat 17 sampai 20 lah. Ini perintah kita untuk membaca, mentafakuri ciptaannya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, itu kan perintah dari Allah. Baca binatang, ya, baca binatang. Onta, disuruh baca onta itu. Pasti itu ada tanda kekuasaan Allah. Bisa kita buat onta, Pak. Namun onta-ontaan bisa. Tapi onta yang sebenarnya nggak bisa manusia. Semut nggak bisa. Itu semuanya ciptaan Allah. Al-Baqarah, Al-Ghanam. Wa ila samai, kan langit, astronomi kan. Nah itu, coba kau lihat matahari, bulan, bintang, langit dan lain sebagainya. Kan begitu Allah mengatakan. Gunung, bagaimana ditegakkan, dikokohkan, itu Allah yang menciptakan. Dan bumi ini yang dihamparkan oleh Allah, tempat kita berjalan di muka bumi ini. Cobalah renungkan kata Allah. Maka itu hasilnya akan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang kalau banyak merenung dengan benar dan baik, sungguh-sungguh akan sampai kepada iman kepada Allah. Akan memperkuat iman dan tahu. Jadi dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semuanya ciptaanmu ya Allah. Engkau maha sempurna, engkau maha agung, engkau maha besar, maha menghidupkan mematikan hamba-hambamu ya Allah. Kan begitu ya. Dan kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Nah, ini sering-sering di tahun baru ini banyak merenungkan ciptaan Allah sehingga melahirkan kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, fikrotun fi ala illah. Apa? Fikrotun fi ala illah. Yang kedua, renungkan nikmat Allah. Nah, ini nikmat sekarang ya. Ya, merenungkan fi ala illah. Apa? Ala illah. Renungkan nikmat Allah. Akan melahirkan syukur. Apa? Asyukru. Jadi kalau kita ini banyak merenung terhadap nikmat-nikmat Allah, maka akan lahirlah rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah. Banyak nikmat Allah. Nanti Ibu lihat dalam surah Ibrahim ayat 34.
Apa? Ibrahim ayat berapa? 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Betul Pak Yur ya. Jadi Allah telah memberi kepada kita nikmat yang tak terhingga, yang nggak bisa dihitung ya, karena saking banyaknya. Banyak sekali nikmat Allah. Hari ini kita bisa ke sini kan nikmat Allah. Ada saudara kita yang tidak bisa jalan ke sini barangkali ya, karena dia harus berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya di rumah sakit. Ini kan nikmat Allah juga. Walaupun tidak selamanya sakit pun jelek, mungkin itu ada kebaikan dalam sakit itu, ada hikmah. Tapi kan nikmat sehat lah apa? Nikmat sehat. Bayangkan kalau nggak sehatnya, jangankan ini apa? Ini enak ini, ngkewe ngeceramah namanya, sekaliannya. Kalau nggak sehat, ini pahit semua ya, betul ya? Rasanya tidak enak. Karena sehat menjadi enak. Bayangkan, ini karena nikmat apa? Nikmat sehat. Umur panjang. Nah, tadi malam kita tidur, apa doa kita dalam tidur Pak? Bismika, Allahumma ahya wa amut. Itu kan yang kita baca, zikir kita kan? Bismillah, dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi latihan mati itu tidur Pak, Bu. Setiap kita tidur itu sedang latihan mati. Gitu. Karena setelah kita dimatikan sementara oleh Allah malam hari, nah kalau bablas ya udah selamanya kan. Tapi alhamdulillah hari Ahad kita masih Allah bangunkan. Bisa bernapas, menghirup udara Allah. Ini kan nikmat Allah. Berapa ya kira-kira butuh udara sehari yang kita hirup? Berapa tabung lah kira-kira? Pernah nggak beli ibu sekalian? Bawa tabung, beli udara tah. Dua hari 2 tabung banyak. Gede apa besar? Besar, bayangkan. Berapa harganya tabung besar Pak? Harganya berapa? Tabung besar tuh? Hah? 1,5 juta, 3 juta 2 tabung. Bayangkan, untuk udara saja kita butuh 3 juta seorang. Kalau kita punya keluarga 7 orang, ngomong anaknya 20, waduh itu 40 tabung. Betul, belum bawanya betul. Bawanya itu tabung kemana-mana Bapak sekalian repot. Ya betul itu Ibu ya, belum bawanya, belum belinya, budgetnya. Untuk itu aja udah habis budget kita Bapak sekalian. Allah maha baik. Apa Bu? Karena tabung itu kebutuhan yang sangat elementer ya, fundamentum lah. Kalau orang nggak minum sehari masih bisa itu, ya, nggak makan sehari masih bisa. Tapi kalau nggak menghirup udara, bisa nggak coba? Berapa jam atau berapa menit itu kan? Ya, sekali. Itu kan nikmat Allah itu, betul Pak? Udara ini, ya, tanpa batas Allah kasih. Ketika tidur bisa menghirup, ketika bangun apalagi, matahari juga dikasih oleh Allah. Ini nikmat apa? Nikmat. Allah ini kan nikmat. Allah itu nikmat artinya Pak. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ini nikmat. Artinya nikmat. Nanti lihat dalam surah misalkan ya, surah Al-A'raf ayat 70 kali ya. Ada nggak 70? 78 ya. Coba dibuka dulu. Ya. Fangzuru ala illah la'allakum tuflihun. Ya, fangzuru itu lihatlah, renungkanlah nikmat-nikmat Allah itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. 70 bukan ya? Coba lihat. Di ujungnya ayat itu, di bawahnya. Betul nggak? Fangzuru. Bukan. Kalau 78 kali ya. Fangzuru ala illahi la'alakum tuflihun. Bukan juga ya, Al-A'raf ya. Nah, nanti dilihat kembalilah Al-A'raf ayat berapa tadi? 70 gitu ya. Jadi fangzuru ala ilahi la'alakum tuflihun. Kembali ke bahasan kita tadi bahwa Ibrahim ayat berapa tadi Pak? Ayat 34. Bahwa nikmat Allah itu
tak terhitung. Ya, yang Allah limpahkan pada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat lahir batin, nikmat rezeki, nikmat bisa berjamaah, nikmat juga berkumpul dengan keluarga, ya, nikmat punya anak, punya istri, punya suami, punya cucu, punya pekerjaan, nikmat dapat gaji, dapat pensiun, banyak itu nikmatnya, ya. Nah, itu kan tak terhitung. Maka bagaimana sikap kita kepada nikmat? Ibrahim ayat 7. Syukur. Ibrahim ayat berapa? Ayat 7. Ini Ibrahim ayat 34 dan Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim, surah nomor 14, Ibrahim ayat 7. Ini ayatnya populer Bu, Pak. Ini ayatnya sering kita baca. Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat yang ada pada kita. Kalau kita kufur, maka azabku sangat pedih. Tinggal milih aja, mau ditambah nikmat, mau diazab gitu kan. Tentu kita ingin ditambah nikmat oleh Allah. Nambah umur, nambah nikmat. Karena ada juga orang umurnya nambah tua, nambah gelisah hidupnya. Ada yang begitu tuh. Nggak tenang hirup. Tapi ngeskolot, tenang hirup. Berarti Allah cabut nikmat itu. Nah, kita ingin umur nambah, nikmat nambah. Ditambah oleh Allah, misalkan sehat, tambah nikmat. Karena ada juga orang yang sehat, nikmatnya Allah ambil. Ya Bu ya? Nikmatnya Allah ambil, sehat, tapi nikmat Allah ambil. Kerjanya maksiat ya. Karena dengan itulah dia menjadi orang-orang yang tidak tenang hidupnya. Uang nambah, nikmat nambah. Karena bisa saja uangnya nambah, nikmat nggak nambah gitu. Kan? Banyak orang-orang yang uangnya berlimpah tapi hidupnya ya gitu kan, tidak terarah, donka, sempit hatinya, miskin jiwanya, gelisah hatinya. Banyak kan yang bunuh diri. Dulu ada namanya Marilyn Monroe. Gitu. Karena apa kurangnya Marilyn Monroe? Terkenal kan? Duitnya loba, terkenal, populer seluruh dunia. Relasinya John F. Kennedy itu kan? Tapi akhirnya bunuh diri dia. Apa yang kurang coba? Harta loba, populer, relasi banyak, tapi bunuh diri. Berarti tidak mesti uang banyak, nikmat juga ada. Nah kita ingin uang banyak, nikmat. Panjang umur, nikmat. Sehat, nikmat. Punya banyak teman, nikmat. Nah ini nikmat temannya. Temannya soleh-soleh kabeh. Punya istri, nikmat. Gak mau. Ada ibunya. Nambah cucu nikmat, nambah anak nikmat. Nah yang satu nggak boleh ya. Ada ibu-ibu masalahnya. Nantinya berdua ngomongnya Bapak ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bertambahnya nikmat ya, bertambahnya apa tadi ya? Tadi oleh Allah ditambah pada kita, bertambah nih nikmat. Maka kuncinya apa tadi? Syukur. Apa? Syukur. Ya, kalau syukur ini akan Allah berikan kalau orang-orang yang banyak mentadaburi nikmat-nikmat Allah. Ini Ibrahim ayat 7. Ya, ayat 7. Jangan sampai nikmat itu menjadi apa? Menjadi azab. Jangan sampai ya menjadi azab. Nah, bagaimana caranya supaya nikmat ini menjadi pemberian menjadi nikmat? Satu, ini sedikitlah dikembangkan ya. Selalu ingat Allah. Ya. Jadi kalau kita dapat dari Allah nikmat, selalu ingat pada Allah. Paling tidak katakanlah alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Makanya ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Apa artinya? Kita sedang bersyukur kepada Allah. Apa? Sedang bersyukur. Jadi mungkin di sini kali ya, supaya syukur itu bagaimana caranya? Ini selalu ingat Allah.
Makanya kalau Bapak saya tadi kasih sama Bapak minuman atau ini, katakan alhamdulillah dan terima kasih. Itu tanda kita syukur. Jangan sampai nggak ada kata-kata itu, ya. Alhamdulillah kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Begitu Bu ya. Jangan sampai kita, misalkan ada orang yang ngirim kita kolak atau durian montong, ya, kita diam aja. Ya. Kata orang itu, ngaji dogwa jelema teh ya. Nuhun-nuhun atuh. Thank you Bapak. Jadi kalau ada yang ngasih, syukur. Bagaimana bentuknya? Alhamdulillah. Terima kasih. Nuhun, hatur nuhun. Itu namanya syukur, Pak. Nuhun kepada manusia, alhamdulillah kepada Allah. Ingat Allah. Ingat yang ngasih, ingat yang berbuat baik. Makanya bedanya syukur dengan puji. Ya kan? Kalau syukur ini ada manfaat yang kita terima, itu syukur namanya. Ada orang ngasih kita terima kasih, nah, karena ada manfaat yang kita terima. Kalau puji, alhamdulillah itu melekat, ya, melekat. Allah itu melekat padanya, kuasa, ya, agung, besar, itu puji namanya. Kalau ada orang besar, oh dia besar, dia gagah, emang gagah gitu, itu puji bagi orang. Kamu gagah ya, kamu cantik ya, itu puji berarti kan. Tapi kalau kita katakan terima kasih ya, berarti ada sesuatu yang kita terima, manfaat dari orang itu. Paham bedanya? Antara syukur dengan puji. Nah kepada Allah, ya karena Allah itu maha baik, kita bersyukur, ya, dengan memuji kebesaran Allah. Apa itu? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai habis makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wasaqoni waja'alni minal muslimin. Maka ingat kepada Allah, sebut Allah, ya. Tidak minta alhamdulillah, ya bisa sebutnya subhanallah. Ya apa, Bu? Subhanallah. Selalu menyebut Allah. Yang maha baiklah pada kita, Bu ya. Ini yang pertama. Syukur juga bisa diwujudkan dengan sekalian menggunakan kan apa? Menggunakan semua nikmat untuk sarana apa? Sarana ibadah dan amal soleh. Syukur juga bisa bentuknya menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Dengan fungsinya. Jadi itu saya kira penting juga itu. Fungsi mata melihat yang baik-baik. Betul Bu, Pak? Fungsi telinga mendengar yang baik-baik. Fungsi kaki dilangkahkan ke tempat yang baik, itu namanya syukur. Nah, kalau kita menggunakan enggak sesuai dengan fungsi, maka itu berarti kufur. Bapak kasih saya peci, ini contoh saja. Untuk apa kira-kira fungsinya peci? Untuk kepala, untuk supaya ibadah. Tiba-tiba peci yang Bapak beri ke saya itu, Bapak lihat saya di depan, tapi ini ekstrim apalah contoh ya, tapi nggak mungkin terjadi, mungkin mudah-mudahan. Di depan main judi, ditaruhnya di iya gitu tah. Ini udah tidak sesuai dengan fungsi. Itu contoh saja supaya mudah. Peci yang harusnya untuk ibadah, tapi untuk main judi. Kira-kira mau nggak lagi Bapak ngasih saya? Ogah nih ngasih peci atau ngasih sarung untuk ibadah, untuk sholat dipakai main judi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contoh saja. Allah kasih kita mata, apa fungsinya? Melihat yang baik-baik. Allah kasih kita telinga, mendengar yang baik-baik. Allah kasih kita lisan untuk berkata yang baik-baik. Maka jangan digunakan untuk yang tidak baik. Ini artinya syukur, Pak. Ya. Nah, ketika kita bersyukur, ya, dengan mengingat Allah, nikmat digunakan untuk ibadah dan amal soleh, menggunakan sesuai dengan fungsinya, maka kita telah menambah nikmat Allah. Telah mengundang tambahan nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum. Dan syukur ini akan timbul kalau kita banyak merenungkan
akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik, Ibu sekalian, itu yang nomor 2. Anak sudah siang, nomor 3-nya saya tulis aja ya. Fikrotun fi wa'dillah. Melahirkan namanya ar-roja. Yang keempat, fikrotun fi wa'idillah. Melahirkan al-khawf. Yang kelima ya. 2, 3, 4, 5. Fikrotun fi nafsihi, melahirkan ada ibadah. Nanti saya terjemahkan. Yang pertama, Ibu sekalian, ini perbanyak kita merenung terhadap ciptaan Allah, melahirkan tauhid iman. Ya, sudah ya. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah, melahirkan syukur. Yang ketiga, merenungkan terhadap janji Allah. Janji, kenikmatan surga itu janjinya ya, kenikmatan di akhirat. Melahirkan roja, harapan dan taat. Melahirkan harapan, roja. Dan juga melahirkan rohbah, kecintaan untuk akhirat. Yang ketiga, jadi orang kalau banyak tafakur terhadap janji Allah yang penuh dengan kenikmatan di akhirat, dia akan senang untuk menuju akhirat. Dia akan bergegas untuk menuju akhirat. Jadi tidak hidupnya ini hanya dunia saja gitu kira-kira ya. Karena sudah ada ditunggu oleh Allah surganya bagi mereka. Paham ya? Itu yang nomor 3. Nomor 4, perenungkan terhadap ancaman Allah. Berarti neraka kan tadi kan? Ya, ancaman Allah itu neraka. Maka akan melahirkan al-khauf. Takut kepada Allah. Dengan apa? Meninggalkan maksiat. Jadi orang-orang itu kalau merenung terhadap siksaan Allah berupa neraka itu, dia akan takut berbuat maksiat. Ya boleh, takut bisa juga artinya takwa juga ya. Khauf ya, al-khauf. Ini roja dan khauf. Yang kelima ya ini, merenungkan terhadap perjalanan hidup. Nah ini, perjalanan hidup kita ini. Banyak juga merenung. Umur kita sampai saat ini berapa puluh tahun? Apakah sudah banyak bekal untuk akhirat ya? Apa sudah banyak ibadahnya? Apa sudah siap untuk bekal di kuburan nanti ya? Untuk menuju Allah, itu kan perlu juga direnungkan. Apakah usia yang sekarang ini banyak digunakan untuk amal-amal soleh atau sebaliknya? Perlu direnungkan juga itu ya. Berapa jam sehari semalam bos kalian kita punya waktu? Allah berikan nikmat waktu pada kita. Dikali saja ya, kali sebulan, kali setahun, kali umur kita. Kemudian renungkan apa perbuatan kita selama itu. Ya, itu saya kira perlu juga banyak merenung. Makanya dalam surah Al-Hasyr ini ya. Al-Hasyr ayat berapa tadi? 18. Al-Hasyr 18. Ini banyak merenung terhadap perjalanan hidup. Ibu sekalian, Bapak, kalau kita banyak merenung terhadap hidup, maka kita akan banyak mengisi waktu dengan ibadah dan amal soleh. Itu yang kelima. Jadi kalau kita banyak merenung terhadap hidup ini, perjalanan hidup, kita akan meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Hidup ini sementara ya, sementara. Kita akan ya, Al-Hasyr ayat 18. Kalau yang nomor 4, kalau mau 3 ya, ini Al-Kahfi ini. Ayatnya ya, 107, 110 lah, kita salah satunya ya. Terus ini juga Al-Ghasyiyah juga yang tadi saya sebutkan kan. Al-Ghasyiyah ayatnya berapa tadi? 8 sampai 16.
Atau juga surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Nah, ini supaya ada catatan Bu ya. Kalau ini landasannya surah Fikrotun fi Wa'dillah. Ini ada Al-Infitor ayat 14. Infitor ayat 14 itu apa bunyinya? Innal fujjara lafi jahim. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah apa ya? Ini Al-Infitor 14. Atau juga Al-Bayyinah ini ada apa? Al-Bayyinah ayatnya ayat 6. Tadi dibacakan oleh Ibu ya. Nah, kalau yang kelima Al-Hasyr ayat 18. Udah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak yang saya muliakan, itulah 5 macam perenungan dalam hidup. Merenung dalam hidup. Sering-sering merenung bapak ibu rahimakumullah, terutama pada sholat tahajud lah paling tidak ya. Tiap malam merenung yang 5 ini. Yang kelimanya penting juga direnungkan tiap hari ini. Akan perjalanan hidup kita ya, di dunia ini. Agar kita lebih kiroh untuk beribadah. Ya, beribadah tambah ibadahnya baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang tadinya jarang tahajud, mari kita bangun malam tahajud. Yang tadinya sholatnya minimalis, yang wajib saja, tambah dengan qobliyah ba'diyah, ya, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, ya. Yang tadinya puasanya Ramadan doang, tambah Senin Kemis, tambah Ayyamul Bid. Yang tadinya habis sholat doanya Allahumma lantas mantog, lantas jalan, tambah zikirnya, istighfarnya, tasbihnya, doanya, munajatnya. Yang tadinya baca Qur'annya one day one juz, tambah one day 5 juz gitu. Tiba-tiba one day one juz terusnya, harus menambah. Bapak sekalian, saya kira ini penting agar kita ketika meninggal dunia husnul khotimah dan banyak bekal kita nanti untuk akhirat kita. Jangan sampai hidup kita diisi dengan perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja barangkali kajian kita dalam rangka tahun baru Hijriah ini. Mari kita tingkatkan iman dan takwa dan tingkatkan tafakur kita ya dalam hidup ini. Yang 5 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita panjang umur, sehat lahir dan batin. Allah limpahkan rezeki pada kita, melimpah ruah dan berkah. Kemudian istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketika meninggal husnul khotimah. Dan insya Allah kita masuk surga berjamaah insya Allah ya. Ini saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sikap saya yang kurang baik. Tadi banyak ucapan yang saya kira nggak senonoh ya, Sundana kasar gitu. Mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.